Pak Edi sudah bilang beberapa dampak yang mengkhawatirkan dengan adanya penerapan undang-undang anti deforestasi ini. Saya ingin bertanya kepada Pak Usli. Dengan adanya aturan diskriminatif ini, Pak Usli, pemerintah Indonesia kan tentunya berencana melawannya dengan perundingan. Ini kurang lebih sama seperti apa yang dihadapi oleh komoditas-komoditas pertambangan. Ada runding dari pemerintah Indonesia sendiri dalam hal ini. Apakah para pengusaha dan juga pegiat dari industri CPO sendiri sudah diajak berdiskusi terkait hal ini dan jika belum, apa aspirasi yang Anda ingin sampaikan kepada pemerintah, Pak Usli? Ya, benar ya. Kita memang sudah diajak untuk berdiskusi, kemudian cuman saya kira perlu diintensifkan ya, lebih frekuensinya bisa kita duduk sama dengan pemerintah, kita diajak untuk bagaimana menghadapi isu yang saat ini tentang undang-undang, bagaimana kita menangani dengan baik sehingga tidak berdampak domino ya, seperti tadi apa yang disampaikan Pak Edi. Saya kira ini langkah-langkah kita itu harus konkret. Bagaimana kita punya action plan-nya kita ke depan. Indonesia sekarang ini kan banyak tantangan ya. Tapi kalau kita kolaborasi, ini zamannya kolaborasi ya. Beralih ke Pak Edi. Pak Edi mungkin menanggapi apa yang tadi sudah disampaikan sedikit oleh Pak Usli, aspirasi dan juga harapan Anda yang Anda ingin sampaikan kepada pemerintah mengenai penerapan Undang-Undang Anti Deforestasi Uni Eropa, jika benar pemerintah Indonesia akan melakukan banding, Pak. Baik, jadi memang agak beda ya, kalau asosiasi memang dilibatkan. Dari awal kemarin kita juga terlibat sebelum kita melakukan joint mission ke Brussels dengan CPBC, kita ada pertemuan terlebih dahulu di Kuala Lumpur. Setelah itu kita pulang, kita ke Belgia, ke Brussels. Jadi kita dilibatkan dan kita justru memberikan masukan juga kepada pemerintah, dan setelah dari Brussels pun setelah joint mission itu dengan Malaysia, kita pun dilibatkan juga selanjutnya dalam task force. Jadi artinya bahwa kita justru ini berterima kasih juga kepada pemerintah yang benar-benar fight supaya undang-undang ini tidak merugikan terhadap kelapa sawit Indonesia. Begitu. Baik, terima kasih banyak Pak Edi. Dan seperti yang juga sudah tadi disampaikan oleh Pak Usli dalam hal certification, ISPO, dan lain-lain. Ada yang voluntarily, ada yang compulsory. Dan dalam hal sustainability, sustainable practice dalam CPO sendiri, jika dilihat dari sisi green economy, apa yang sudah atau akan dilakukan oleh pengusaha dan pegiat industri CPO untuk turut menjaga keberlangsungan lingkungan hutan selain sustainable practice dan juga sertifikasi yang sudah diterapkan, Pak, selama ini? Kalau sekarang jelas ya, dengan ISPO saja mandatori itu dari sisi itu sangat lengkap. Bagaimana kita menjaga lingkungan di situ ya. Itu sangat lengkap dan kita harus, itu juga sangat rigid untuk ISPO, Indonesian Sustainable Palm Oil. Jadi artinya sebenarnya dengan ISPO atau ISPO, kemudian RSPO, itu sebenarnya sudah sangat cukup. Bagaimana pelaku usaha perkebunan sawit ini menjaga lingkungan di sekitar usaha mereka. Karena itu luar biasa ketatnya, mereka harus menjaga HCP, High Conservation Value, harus menjaga sepadan sungai, kan gitu. Kalau itu dilanggar, kita nggak akan keluar sertifikat. Kan begitu. Kalau kita tidak sustain, kita tidak sustainable, dianggapnya sertifikat ya. Bahkan kalau kita keluar sudah ada sertifikat pun, itu kan akan ada evaluasi setiap 6 bulan, setahun, kemudian 5 tahun sekali ada perpanjangan. Itu kalau dalam perjalanan juga kita ada pelanggaran, itu sertifikat bisa dicabut. Artinya dengan sertifikat yang sudah kita miliki, ISPO, itu sudah sangat cukup untuk kita menjaga lingkungan tersebut. Baik, terima kasih banyak untuk Direktur Utama Mahkota Group Bapak Usli Sarsi dan juga Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Pak Edi Martono telah berdiskusi bersama kami sore hari ini. Sehat dan sukses selalu untuk Anda Pak Edi dan juga Pak Usli.